Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi orang Kristen itu seharusnya memandang segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Nah, Kristus, Yesus itu adalah kasih. Jadi orang harus memandang segala sesuatu, menilai segala sesuatu, berpendapat terhadap banyak hal, semua hal itu dari sudut pandang kasih. Jadi saya sebagai pria Kristen yang mengaku orang Kristen, saya akan memberikan sebuah pandangan terhadap wanita yang sudah kehilangan keperawanannya. Bagi saya, baik wanita yang masih perawan ataupun wanita yang sudah tidak perawan, itu sama saja di mata saya. Kenapa? Karena mereka sama-sama ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu memuliakan nama Tuhan. Setiap orang itu diciptakan dengan tujuan yang indah. Tidak ada manusia yang diciptakan dengan tujuan yang salah. Sekalipun terkadang manusia itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita sebagai seorang pria juga pasti pernah melakukan kesalahan. Saya sebagai laki-laki pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya 1-2 kali, lebih daripada itu. Saya adalah orang yang berdosa dan saya terus belajar untuk menjadi seseorang yang serupa dan segambar dengan Allah. Sekalipun itu bukanlah proses yang mudah, tetapi saya akan terus berjuang. Jadi bagi saya semua wanita itu sama, baik perawan atau tidak perawan. Mereka tetap adalah wanita yang harus dicintai, yang harus disayangi, yang harus diberikan perhatian, yang harus diberikan segala sesuatu yang baik. Karena wanita itu adalah ciptaan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada pria, laki-laki. Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling menghargai, untuk saling mencintai, tidak saling merendahkan. Apapun dosa yang pernah mereka lakukan, apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia, kita tidak berhak menghakimi mereka. Justru ketika kita melihat ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita harus memberikan kasih kepada mereka. Kita harus mengasihi mereka, menuntun mereka kepada jalan yang benar, menuntun mereka satu persatu, sedikit demi sedikit, bukan malah kita memberikan pandangan yang jelek kepada mereka. Sekalipun banyak orang menilai perbuatan yang mereka lakukan itu tidak baik, tetapi ingat, setiap orang pernah melakukan perbuatan dosa, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, wanita yang tidak perawan ini artinya dia sudah pernah melakukan perbuatan zina, perzinahan, atau bahasa masa kininya ya free sex lah ya, seks di luar nikah. Nah, di Yohanes pasal yang ke-8 ini ada sebuah cerita dari firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke Bukit Zaitun, seperti biasa orang-orang berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus, ingin mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, pada waktu itu ada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus membawa seorang wanita yang tertangkap basah berhubungan seks, free sex, atau tertangkap basah, dituliskan dalam firman Tuhan, melakukan perbuatan zina. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tersebut ingin mencari tahu pandangan Tuhan terhadap peristiwa tersebut itu bagaimana. Tetapi sebelum Tuhan memberikan pandangan, mereka sudah memberikan clue nih. Mereka sudah memberikan beberapa perkataan kepada Tuhan. Mereka berkata bahwa pada zamannya Musa nih, ketika melihat perbuatan seperti itu, kejadian seperti itu, Musa dalam hukum Taurat menyuruh untuk merajam batu baik wanita atau pria yang melakukan perbuatan zina.
Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, apakah Tuhan juga menyuruh mereka untuk melakukan hal yang sama? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus justru mengatakan kepada mereka, barang siapa yang merasa belum pernah berbuat dosa nih, jadilah orang yang pertama melemparkan batu kepada perempuan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Satu persatu dari mereka pergi meninggalkan perempuan itu. Kenapa mereka bisa pergi meninggalkan perempuan tersebut? Karena mereka menyadari bahwa mereka juga adalah orang-orang berdosa. Mereka juga pernah melakukan kesalahan. Jadi memang Tuhan itu tidak membenci orang-orang yang berdosa, tidak membenci wanita yang tidak perawan, tidak melihat mereka sebagai seseorang yang sangatlah kotor. Justru Tuhan mencintai, Tuhan menyayangi, Tuhan menerima kembali, Tuhan mencari, Tuhan sedang menginginkan para wanita yang sudah pernah melakukan dosa. Bukan hanya wanita ya, pria, tetapi karena konteksnya ini adalah wanita yang sudah tidak perawan. Jadi Tuhan itu sedang menunggumu. Teman-teman yang sudah pernah melakukan perbuatan zina, dosa yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan menunggumu. Tuhan akan melayakkanmu. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru kepadamu, asalkan kamu mau datang kepada Tuhan. Jadi pandangan Tuhan terhadap wanita yang pernah melakukan dosa, perzinahan, Tuhan tidak membencimu, tetapi Tuhan membenci dosamu. Tuhan tidak pernah membenci manusia, tetapi Tuhan membenci dosa manusia. Makanya Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, karena Tuhan mencintai manusia. Kalau Tuhan tidak mencintai manusia, Dia tidak akan menebus dosa manusia. Lebih baik kalau saya nih jadi Tuhan dan saya sudah berada di tempat yang indah, di istana, di surga, saya pikir ngapain ya saya turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi sayangnya Tuhan bukan saya. Tuhan adalah kasih. Tuhan memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita orang berdosa. Dan saat ini Tuhan sudah berada di surga, menyiapkan tempat yang terindah bagi saya dan kamu, orang-orang yang berdosa. Dan bagi kita yang mau bertobat dan memberi diri kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita apa adanya. Tuhan akan menyucikan kita kembali, Tuhan akan membersihkan kita kembali. Jadi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk kita kembali sama Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa kita bisa seenaknya saja hidup selama kita masih hidup. Ingat, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu kita habis di dunia ini, karena kita hidup di dunia ini sangatlah sementara sekali. Jadinya selama teman-teman mendengarkan apa yang saya katakan ini, cepatlah, lekaslah, beri dirimu kembali kepada Tuhan, bertobatlah. Ini adalah waktu yang terbaik supaya kamu segera dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ini adalah pertanyaan bagi seseorang yang belum memiliki istri ya. Kalau saya yang sudah punya istri, apalagi sudah punya anak, tentu saja istri saya sudah tidak perawan. Tetapi kalau saya ditanya waktu saya belum menikah dengan pertanyaan yang sama, saya akan menjawab bahwa ketika saya mendapatkan pasangan yang tidak perawan, saya akan tetap mencintai dia. Karena saya belajar untuk memiliki pandangan kasih seperti yang Tuhan lakukan kepada perempuan yang ketahuan berzina. Saya akan mencintai dia apa adanya, saya akan menuntun dia. Dan apalagi ketika saya melihat dia sudah berubah, apalagi ketika
saya bertemu dia dalam keadaan dia adalah seorang pelayan Tuhan. Kemudian dia sudah pulihlah dari keadaan hidupnya, saya tentu saja akan mengucap syukur sekalipun masa lalunya tidak baik. Dan ketika saya mendapatkan dia dalam keadaan yang tidak baik, lalu tetapi saya mencintai dia, tetapi saya sudah sayang sama dia, saya tidak akan merubah pandangan saya kepada dia. Justru saya akan menuntun dia ke jalan yang benar, membawa dia untuk bersama-sama berjuang di dalam hidup ini. Karena saya juga pernah melakukan dosa, saya juga pernah melakukan kesalahan, saya juga pernah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan yang mendukakan hati Tuhan. Jadi pesan saya bagi teman-teman pria, mari kita sama-sama untuk memperlakukan wanita dengan sebaik-baiknya, apapun latar belakang mereka. Jangan justru kita memanfaatkan latar belakang mereka untuk semakin menghancurkan kehidupan wanita. Itu jahat sekali. Kita diciptakan Tuhan untuk menolong kehidupan wanita. Jadi mari sama-sama kita bertanggung jawab atas tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, para pria. Pria yang baik adalah pria yang mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Jadi kalau kamu pria yang baik, kamu anak Tuhan Yesus, kamu keturunan raja, kita harus perlakukan wanita seperti Tuhan memperlakukan wanita, yaitu dengan mengasihinya. Jangan sedih, jangan merasa kamu paling kotor, jangan merasa kamu paling buruk, karena setiap manusia itu pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi juga jangan karena Tuhan mengasihi dan bisa menerima kamu apa adanya, jadi kamu terus melakukan perbuatan yang salah. Justru ketika kamu saat ini sedang dalam lingkungan yang salah, aku memotivasi kamu supaya kamu keluar dari tempat tersebut. Jangan takut terhadap ancaman, jangan takut terhadap lingkungan, jangan takut ditinggalkan, jangan takut disakiti, karena ini adalah waktunya buat kamu kembali lagi kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkanmu. Kamu tidak akan dihakimi oleh siapa-siapa. Kamu tetaplah wanita yang dicintai Tuhan. Kamu wanita yang disayangi Tuhan. Nilai kamu tidak berubah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membencimu, tetapi Tuhan membenci perbuatan dosamu. Tuhan tidak pernah menjauhimu. Tuhan tidak pernah membuangmu. Justru Tuhan sedang mencarimu, ingin memelukmu kembali, ingin membersihkan kehidupanmu, dan memberikan cerita yang baru untuk kamu. Tuhan Yesus sangat menyayangimu. Tuhan Yesus menunggumu di dalam hadirat Tuhan. Yuk balik sama Tuhan. Kalau kamu saat ini sedang menonton video ini, kamu bisa langsung berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku minta ampun Tuhan atas segala perbuatan dosa yang aku lakukan. Aku minta maaf Tuhan atas segala pelanggaran dan kesalahan yang sudah aku perbuat Tuhan. Hari ini Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, aku memberikan diriku sepenuhnya di hadapan-Mu. Aku mau kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong Kau peluk aku kembali. Tuhan tolong Kau sayangi aku kembali. Tuhan tolong Kau pulihkan kehidupanku. Berikan cerita yang baru dalam hidupku. Jadikan aku manusia baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi Allah yang begitu baik di dalam kehidupanku, yang tidak pernah meninggalkanku, yang selalu ada bagiku. Dan ini adalah waktunya buat aku memulai hidup baru bersama denganmu Tuhan. Ini doaku Tuhan, terus Engkau bantu proses dalam pemulihanku ini, karena
Yesus. Haleluya.